Hubungan antara pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan selalu menjadi topik yang hangat dan menarik untuk dibahas dan dikaji. Belakangan lagi diwacanakan adalah sekolah rakyat yang menjadi kebijakan prioritas bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentu dengan visi yang menurut kami justru sangat membantu rakyat miskin, karena dengan adanya program kebijakan sekolah rakyat ini dapat memutus mata rantai kemiskinan. Mengapa perlu dan penting untuk dibentuk sekolah rakyat ini? Mari kita bahas. Kalau kita mau merujuk dalam human capital theory, memperlihatkan ke kita bahwa orang yang cenderung punya prestasi ekonomi yang tinggi, kehidupannya jauh lebih baik dibandingkan orang yang punya prestasi ekonominya rendah. Ini bisa kita lihat di berbagai macam case. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif stabil di tahun 2025 di kuartal ketiga, tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa masih banyak anak-anak Indonesia di pelosok negeri sana yang kemudian membutuhkan tempat hunian yang layak dan juga membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bisa mengenyam dunia pendidikan yang lebih maksimal gitu. Hal ini dapat kita akses di berbagai data, termasuk di salah satunya data Kementerian Sosial di tahun 2025, memperlihatkan ke kita bahwa begitu mirisnya anak-anak yang berusia sekolah dasar, kurang lebih 227.000 anak yang terdampak putus sekolah dan bahkan ada yang belum sekolah sama sekali. Bahkan angka itu dia melonjak ketika masuk di usia sekolah menengah pertama, jauh lebih drastis angkanya, yaitu kurang lebih sekitar 499.000 anak yang harus menanggung akibat dari ketidakmampuan mereka secara ekonomi maupun akses untuk bagaimana mengenyam dunia pendidikan. Dan kalau kita mau melihat lagi angka yang lebih fantastis itu melanda anak yang usia sekolah menengah atas, kurang lebih 3,4 juta yang harus menanggung akibat daripada ketidakmampuan mereka untuk mengakses dunia pendidikan. Dan ini adalah langkah yang bagi kami sekolah rakyat ini adalah salah satu jalan alternatif untuk diapresiasi. Kenapa? Karena kalau kita mau merujuk dalam berbagai macam literatur, misalnya dalam bukunya Eko Prasetyo dengan Orang Miskin Dalam Sekolah, program ini seolah-olah membantah ataukah menjawab ataukah menjadi solusi bagi tesisnya Eko Prasetyo bahwa tidak ada lagi pengklasifikasian dalam dunia pendidikan gitu. Sehingga baik orang miskin maupun orang yang dalam tanda kutip memiliki kelebihan secara ekonomi yang mapan, semua punya kepentingan dan keterbukaan yang sama untuk mengakses kualitas pendidikan yang sama di bangsa ini. Dan bahkan kalau kita mau jujur, visi yang diumumkan oleh Prabowo Subianto ketika kita coba melihat, membaca dan memahami, ini langkah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ada semacam optimisme baru untuk menghadirkan kembali keadilan sosial, sehingga pendidikan itu tidak semata-mata hanya berbicara pada soal ruang kelas, tetapi juga menjadi perjuangan eksistensial untuk mewujudkan manusia merdeka. Sehingga dalam momentum ini kita sebagai rakyat tentu banyak sekali pendapat, banyak sekali pandangan yang merespon kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk salah satunya adalah sekolah rakyat yang datang dari berbagai kalangan, pakar, akademisi dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mencoba untuk memberikan pandangan yang berbeda. Misalnya dengan adanya sekolah rakyat dengan sistem boarding school ini akan bisa menciptakan segregasi sosial, misalnya ada pemisahan-pemisahan sosial dan sebagainya, dan bahkan bisa berdampak dan berefek pada persoalan mentalitas anak. Namun lagi-lagi kalau kita mau lihat secara teliti bahwa program ini tidak hanya 1, 2, atau 3 sekolah yang dibangun, tetapi ada kurang lebih 166 sekolah yang dibangun yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, melihat optimisme pemerintah ini, ada hal yang menjadi amatan kita bersama bahwa ada ruang-ruang yang perlu kita lihat terkait dengan peluang-peluang positif. Kenapa kita harus melihat peluang positifnya? Karena dengan program ini kita bisa lihat bahwa kesempatan anak-anak untuk menikmati dunia pendidikan
dan yang seharusnya di umur-umur mereka yang perlu ada sentuhan pendidikan yang layak itu bisa terakses secara bersama. Dan pemerataan pendidikan ini adalah hal yang wajib kita dukung guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memutuskan mata rantai kemiskinan di sektor pendidikan.